Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan masih ingat sama saya Nurli Meilinda, dosen kalian selama ini. Baiklah, mungkin hari ini adalah pertemuan pertama kita berkomunikasi melalui video. Keren kan? Oke, hari ini saya akan membahas tentang film. Film? Apa sih film? Film, teman-teman, adalah bentuk dominan dari komunikasi massa yang ada di seluruh belahan dunia. Siapa sih yang gak pernah nonton film? Apalagi kalian kan, anak-anak muda masa kini, anak-anak alay, masa ya belum pernah nonton film? Wajib. Jadi film itu adalah sebuah bentuk komunikasi massa. Nah, film ini besar pengaruhnya untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan juga harapan orang-orang yang ada di belahan dunia. Makanya, kalau kalian pengen mempengaruhi perilaku orang, salah satu media yang bisa kita gunakan itu adalah media film. Keren ya? Memang, tapi bikinnya susah. Oke, orang-orang itu meyakini kalau film itu adalah karya seni, teman-teman, yang diproduksi, of course, secara kreatif ya. Kalau nggak kreatif ya, kita nontonnya tidur ya nggak sih? Dan juga bisa memenuhi imajinasi orang-orang dengan tujuan untuk memperoleh estetika. Estetika tuh kalau kita bayangin ya, estetika tuh kayak sesuatu yang indah ya kan? Karena kalau film nggak indah, itu siapa yang mau nonton lagi-lagi? Dan sempurna. Film itu harus sempurna dan punya estetika dan harus kreatif. Ya dong, karena kita mau mempengaruhi orang itu kan harus dengan sesuatu yang menarik dan berbeda. Oke, sejarah film. Hari ini saya akan membahas juga mengenai sejarah film. Motion picture atau film itu kan barang gambar yang bergerak ya nggak sih? Jadi film atau motion picture itu ditemukan dari hasil pengembangan prinsip-prinsip fotografi dan juga proyektor. Memang diawali dari fotografi karena tadi film itu adalah gambar yang bergerak. Jadi diawali dengan konsep fotografi, kemudian dilanjutkan dengan konsep proyektor karena akan ditampilkan untuk kita semua. Oke, kalau film pertama kali yang nongol di Amerika itu adalah The Life of an American Fireman. Tuh, dan juga The Great Train Robbery. Itu adalah film yang pertama kali terbit di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi film ini adalah film cerita. Film tuh banyak jenisnya, tapi nanti akan saya bahas di akhir kuliah video kita hari ini. Oke. Nah, pada tahun 1906 sampai dengan 1916 lahirlah film Hollywood. Lahirlah sebuah konsep, bukan sebuah konsep sih, lahirlah era Hollywood atau The Age of Griffith. Karena ini diawali oleh David Griffith, makanya kita sebut dengan The Age of Griffith. Ini memulai era Hollywood yang kita kenal sampai dengan saat ini. Hollywood. Nah, itu tadi di dunia. Kalau sekarang di Indonesia. Sejarah film di Indonesia. Tahu film pertama yang nongol di Indonesia film apa? Bukan film Warkop, bukan Dono Kasino Indro, melainkan film Lady Van Java. Film Lady Van Java ini terbitnya atau tayangnya itu tahun 1962 di Bandung. Makanya film Lutung Kasarung juga ada, film Si Conat dan Pareh. Ini diproduksi oleh orang-orang Belanda dan juga orang-orang Cina, tapi diproduksinya itu di Indonesia. Makanya jadi masuk ke dalam rangkaian film-film Indonesia. Selain itu juga ada satu film, ini film ya, bukan martabak. Nama filmnya itu Terang Bulan. Nah, judul filmnya Terang Bulan. Jadi film ini adalah film bicara yang pertama di Indonesia, ditulis oleh orang Indonesia, namanya Sairun. Sairun ini adalah orang yang mencetak sejarah pertama kali nulis film cerita pertama di Indonesia. Karena sebelum-sebelumnya film itu nggak ngomong, film tuh hanya bergerak aja. Jadi kalau kalian sudah pernah nonton film The Artist, pernah? Nah, film dulu itu filmnya kayak gitu semua, nggak ada suaranya. Tapi berkat Sairun, akhirnya dia buatlah film cerita gitu. Akhirnya sampai dengan tahun 1941 itu pemerintah Jepang mengambil alih industri perfilman Indonesia. Jadi nama multifilm di Indonesia itu dulu namanya multifilm. Setelah diambil alih oleh Jepang, dia berubah menjadi, saya aja harus nyontek ini karena susah ya, Nippon Eiga-sha itu nama setelah diambil alih oleh Jepang. Tanggal 6 Oktober 1945
nggak jauh setelah kita merdeka. Nah, Nippon Eigasha ini kembali diserahkan ke Indonesia karena kita kan sudah merdeka ya, Bu ya. Malu dong, masa film kita dipegang oleh Jepang. Jadi diambil alih lagi oleh Indonesia. Jadi namanya tuh Berita Film Indonesia atau BFI. Tuh. Oke. Sekarang film itu teman-teman mempunyai banyak fungsinya. Menurut kalian apa fungsi film? Untuk menghibur, betul. Untuk menghabiskan waktu, betul juga. Untuk menghina artis-artis yang ada di film, bisa jadi ya. Tapi film itu utamanya itu adalah untuk fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hiburan kita. Jadi bukan cuma hiburan aja, tapi hiburan tuh penting, tapi juga harus ada unsur informasi, unsur edukasi, dan juga unsur persuasi. Jadi film itu fungsinya itu harus memenuhi semua unsur tadi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain? Oke, karena kalian tidak bisa bertanya, nanti saja saya lanjutkan lagi ya. Oke. Dong. Oke. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik film. Tadi sudah sempat terganggu karena suara-suara yang aneh ya. Oke. Karakteristik film. Jadi film itu punya karakteristik yang berbeda. Yang pertama, film itu biasanya ditampilkan di layar yang lebar. Karena itulah kita suka nontonnya di bioskop atau di layar tancap karena mereka punya layar yang lebar. Sebenarnya kalau sekarang sih ya kita tonton di televisi yang layar kecil atau di handphone pun juga bisa ya. Tapi karena ini mungkin referensi saya sudah lama, jadi masih dikategorikan karakteristik film itu adalah layarnya yang lebar. Yang kedua, dilakukan dengan pengambilan gambar. Jadi melalui proses pengambilan gambar yang panjang sekali. Apalagi kalau filmnya seru, makin seru film, makin panjang pengambilan gambarnya. Kayak sekarang video saya itu dilakukan pengambilan gambar yang sangat panjang. Oke, setelah itu film juga harus ditonton dengan full concentration atau konsentrasi yang penuh. Karena kalau kita tidak konsen lagi nontonnya, suka ganggu temen. Tadi ceritanya sampai mana ya? Tadi polisinya kemana ya? Kok kayak gini? Nah, itu ganggu. Makanya harus ditonton dengan konsentrasi penuh. Lagi, kalau kita nontonnya nggak dengan konsentrasi penuh, kita tidak akan bisa mendapatkan esensi film itu. Jadi gagal deh mempengaruhi orang-orang kalau orang-orangnya nggak konsentrasi. Gitu. Kemudian film juga bisa mengidentifikasi psikologi seseorang. Banyak kan dari kita yang kalau suka nonton film horor itu suka jadi brutal, suka cakar-cakar teman. Kalau kita nonton film sedih, itu kita jadi ikut menangis, sedih. Nah, itu juga bisa mendeteksi psikologi seseorang. Film lagi-lagi. Oke, jenis film itu ada 4 jenis, cuma 4 jenis aja kok jenis film. Nanti akan saya jelaskan dengan gambar-gambar. Oke, yang pertama jenis film itu adalah film cerita. Pertama diawali dengan tadi si Terang Bulan yang ditulis oleh si Seuran tadi ya, itu ya tadi ya. Itu film cerita adalah film yang menggunakan alur cerita. Ada juga film berita, film yang mengambil karakteristik berita untuk ditampilkan dengan sebuah film. Ada juga film dokumenter. Nah, film dokumenternya termasuk film yang populer di kalangan sineas film, apalagi kalau mengikuti kontes-kontes tuh film dokumenter tuh banyak tuh nanti. Dan juga ada film kartun yang sekarang juga sudah mulai hits di Indonesia. Tahu kan? Oke, geng, gimana? Sudah paham sekarang tentang film? Saya harap sih setelah kalian lihat video saya ini yang kece, kalian bisa paham tentang film, karakteristik film, dan juga jenis-jenis film. Kalau kalian masih belum paham juga, aduh ya ampun, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalian harus belajar lagi. Terserah mau belajar, bisa browsing atau beli-beli buku tentang film, semuanya bisa dijalankan. Tapi jangan lupa perbanyak nonton film supaya kalian itu jadi banyak referensi tentang film. Tapi filmnya yang bermanfaat ya, jangan film yang aneh-aneh. Kalau film yang aneh, dan beli film jangan yang bajakan, beli yang asli, oke? Oke, saya rasa sih kalian sudah paham semua. Kalau gitu saya pamit dulu ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.